Kala itu, manusia tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang sedang berjual beli di pasar, bepergian, bahkan masih ada yang sedang tertawa riang gembira. Namun, selang beberapa saat kemudian, muncul bunyi yang memekakkan semua telinga manusia. Kesibukan, tertawa, tiba-tiba berubah menjadi teriakan, tangisan. Semua manusia berhamburan lari entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat, amin ya rabbal alamin. Hari kiamat sebagai penanda akhir dari kehidupan manusia dan seluruh makhluk lainnya di muka bumi. Dan kita wajib meyakini akan adanya hari akhir ini. Dan hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Terkait kapan terjadinya hari kiamat itu, maka tak satupun makhluk Allah yang mengetahui kapan hari itu akan tiba, kecuali hanya Allah subhanahu ta'ala yang maha mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah subhanahu ta'ala. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa kiamat adalah hari yang sangat dekat. Namun, manusia tidak mengetahui kapan itu akan terjadi. Bahkan, sejak zaman Nabi baru diutus, kiamat sudah dikatakan sebagai sebuah hari yang sangat dekat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 63 yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menggambarkan betapa cepatnya peristiwa hari kiamat ini terjadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 77 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak ada kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kiamat digambarkan sebagai sebuah peristiwa yang terjadi kapan saja. Tak satupun manusia menyadari saat kiamat tiba. Kala itu, manusia tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang sedang berjual beli di pasar, bepergian, bahkan masih ada yang sedang tertawa riang gembira. Namun, selang beberapa saat kemudian, muncul bunyi yang memekakkan semua telinga manusia. Kesibukan, tertawa, tiba-tiba berubah menjadi teriakan, tangisan. Semua manusia berhamburan lari entah kemana. Orang-orang yang berjual beli belum sempat menyelesaikan jual belinya, dan orang yang baru mengangkat makanan ke mulutnya, makanan itu tak sempat sampai ia kunyah. Sahabat beriman, kiamat merenggut siapa saja, tidak kenal muda, tua, miskin, kaya, bahkan penguasa. Semua akan binasa. Kiamat terjadi begitu cepat sekaligus mengejutkan. Ketika kiamat terjadi, kita mengetahui bahwasanya semuanya akan binasa dan akan mengalami kehancuran. Tak akan ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Alam semesta juga ikut hancur. Bahkan malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, juga akan mengalami kematian. Sahabat beriman, di sisi lain, atas kehendak Allah subhanahu ta'ala, ternyata
ada sebagian ciptaan Allah yang tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal itu tidak akan binasa meski dahsyatnya hari kiamat tiba. Lantas, apa saja yang tidak akan hancur ketika hari kiamat itu terjadi? Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur saat kiamat tiba adalah surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan ciptaan Allah yang kekal dan tidak akan binasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108 yang artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Ia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Kemudian, selain surga dan neraka, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur saat kiamat tiba adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy merupakan singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Az-Zumar ayat 74 dan 75. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini surga kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Selanjutnya adalah kursi milik Allah. Lalu seperti apa kursi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali laksana seperti lingkaran anting yang diletakkan di atas tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361. Menurut Ibnu Atiyah, yang dimaksud dengan kursi di sini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang agung yang berada di antara arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan arsy Allah tentunya lebih besar dibandingkan kursinya. Dan berdasarkan ijma ulama, sesungguhnya kursi Allah termasuk yang tidak akan hancur saat hari kiamat tiba. Jika singgasana Allah SWT yaitu arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz merupakan sebuah kitab sebagai tempat bagi Allah untuk menuliskan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 75 yang artinya, tiada sesuatu pun yang ada di langit maupun di bumi melainkan terdapat dalam kitabnya yaitu Lauhul Mahfuz. Dan berdasarkan ijma ulama, Lauhul Mahfuz pun tidak akan hancur saat kiamat tiba. Kalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala yang tidak akan hancur saat kiamat tiba. Menurut beberapa ulama, kalam atau pena merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian kalam pun berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia semuanya akan hancur dimakan tanah kecuali adalah satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia akan dirakit kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal. Kemudian ruh ini pun dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, itulah beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur saat hari kiamat terjadi. Namun semua kebenarannya hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan marilah kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, mengerjakan segala kewajiban kita, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dan kesalahan datang dari saya pribadi, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.